Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Di kesempatan kali ini sekarang saya akan kembali mengulas mengenai dari aplikasi pinjaman online fintech P2P lending dari aplikasi Kredivo, mengenai dari resiko dan beberapa resiko gagal bayar aplikasi Kredivo. Ya, jadi ini adalah salah satu video review sebelumnya saya melakukan gagal bayar di aplikasi Kredivo, dan yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu ada beberapa perbedaan aplikasi pinjaman online, dan yang saya maksud di sini Kredivo, Akulaku, kemudian Home Credit dan Tunaiku ya. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang mungkin tidak bisa kita toleransi jika memang kita melakukan gagal bayar, kita mengajukan potongan dari bunga yang keseluruhan sudah kita dapatkan ya, atau jika memang kalian katakanlah menunggak dalam waktu jangka 2 bulan dan kalian mendapatkan bunga sekian khusus untuk aplikasi Kredivo, Akulaku, kemudian Home Credit dan Tunaiku, itu tidak bisa dinegosiasi atau dinego untuk potongan bunganya ya. Dan itu adalah pengalaman yang saya dapatkan dari beberapa bulan yang lalu setelah mereview dari aplikasi gagal bayar Kredivo, Akulaku, Home Credit dan aplikasi Tunaiku. Namun berbeda untuk aplikasi yang lain itu dapat kita ajukan seperti pemotongan keseluruhan bunga yang tersedia. Nah, buat teman-teman yang memang masih bertanya mengenai dari resiko gagal bayar, di sini saya akan membahas mengenai dari aplikasi Kredivo. Untuk yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah jika kalian mungkin sekarang melakukan gagal bayar dengan jangka waktu ataupun tempo hingga 1 bulan lebih, ada kemungkinan dari pihak Kredivo sudah memasukkan data kalian ke dalam list dan masuk ke dalam backlist slik OJK ya. Oke, jadi perhatikan jika kalian mungkin sebelumnya pernah memasukkan beberapa informasi seperti foto KTP, kemudian NPWP, BPJS, KK, slip gaji, dan mungkin kalian sudah pernah menginput dari internet banking dari aplikasi Kredivo, dan jika memang kalian sudah menginput keseluruhan dari beberapa data yang sudah saya sebutkan, ada kemungkinan data pribadi akan dilaporkan ke sistem layanan informasi keuangan otoritas jasa keuangan ya. Jadi mungkin jika kalian sudah melakukan gagal bayar 1-2 bulanan, informasi yang saya dapatkan dari pengalaman teman-teman masuk ke dalam slik OJK kurang lebihnya 1 bulan lebihan ya. Jadi itu memang kalian ketahui terlebih dahulu. Kemudian untuk resiko yang kedua adalah bunga dan denda yang menumpuk. Nah, seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai dari bunga dan denda ini, khusus di aplikasi Kredivo yang saya tahu itu tidak bisa ditoleransi untuk pemotongan dari bunganya ya. Jadi harap diperhatikan jika kalian ingin melakukan gagal bayar di aplikasi Kredivo. Dan mengenai dari debt kolektornya ini kemungkinan ada ya, saya mereview juga ada di Kalimantan, juga ada di Banjarmasin, kemudian di Surabaya ataupun di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan apalagi di ibu kota Jakarta itu pasti ada ya. Untuk tagihannya itu kisaran sampai 2 jutaan, itu sudah pasti didatangi sesuai dari domisili yang tertera di dalam KTP ataupun data yang kalian gunakan. Kemudian resiko selanjutnya adalah teror ataupun penagihan dari debt collector, kemudian penagihan kepada orang terdekat ataupun dari kontak darurat yang sudah kalian input ke dalam aplikasinya. Jadi buat kalian harap diperhatikan juga, mungkin jika kontak-kontak yang sudah kalian input ataupun kontak darurat sudah tidak aktif, itu ada kemungkinan tidak akan dihubungin ya, dan itu mungkin termasuk dalam kategori aman. Namun dapat dipastikan sesuai dari review ataupun informasi yang saya dapatkan dari Kredivo, ini memiliki debt collector yang sangat banyak sekali. Walaupun kalian mungkin sekarang bertempat di luar Jawa, Kalimantan ataupun Medan, itu sudah banyak cabangnya, sama halnya seperti dari Home Credit, Akulaku dan Tunaiku yang memberikan limit kredit yang sangat banyak sekali sampai 30 juta rupiah. Kemudian jika memang kalian bertanya mengenai dari pinjaman online ini apakah nanti akan dipidana Bang, jadi sesuai dari kesepakatan ataupun sanksi pinjol sesuai kesepakatan, bukan berupa sanksi pidana ya. Jadi biarpun kalian mungkin sekarang melakukan gagal bayar yang banyak sekali, kalian tidak akan dikenakan sanksi pidana, namun berupa hukum perdata saja, dan data kalian akan di blacklist kurang lebihnya dengan jangka waktu tempo 10-15 tahun, nanti baru data kalian akan kembali persis seperti semula. Jadi beberapa ulasan mengenai dari gagal bayar Kredivo, dan karena itulah saya mengambil keputusan untuk melunasi saja dengan jangka mungkin ada sampai 3 bulanan ya. Walaupun bunganya terbilang sangat kecil sekali di Kredivo, namun ada baiknya memang hutang memang harus dibayar.
lihat, dan aplikasi Kredivo ini memang cukup ketat ya dibanding beberapa aplikasi yang lain. Kredit Pintar pun sama, mungkin saya rasa Aku Laku, kemudian Home Credit, dan beberapa aplikasi yang serupa yang memiliki kredit yang sangat banyak juga, antara lain seperti belanja online, kemudian limit-limit yang mungkin kita rasa sampai kita dapatkan puluhan juta rupiah. Jadi mungkin kurang lebihnya hanya seperti saja untuk informasi kali ini. Mungkin jika teman-teman masih ada beberapa pertanyaan ataupun jika kalian ingin menambahkan sesuatu, silahkan bisa tambahkan saja di bawah kolom komentar. See you next video, sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.